Kembali lagi bersama Bang Jago. Seperti biasa Mimin selalu mendoakan kalian semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik. Di video kali ini Mimin akan menceritakan sebuah donghua series dari Peerless Martial. Dan bagi kalian yang mungkin baru gabung ya, Mimin saranin untuk nonton bagian sebelumnya dulu. Linknya ada di deskripsi. Tak berlama-lama, langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Cerita kembali dilanjutkan yang memperlihatkan Kinan yang masih penasaran sebenarnya siapakah gadis itu. Dia mulai memperkenalkan dirinya sebagai putri Miao Miao dan dia juga adalah tuannya. Walaupun dia adalah seorang tuan putri namun Kinan tidak begitu peduli karena bagaimanapun dia telah memakan begitu banyak pil yang ia miliki. Jadi Miao Miao harus mengembalikan semua ini kepadanya. 把你吞了的灵药都给我还回来！ Tentu Miao Miao tidak mau karena sebagai tuannya apapun yang dimiliki oleh Kinan merupakan miliknya. Karena Kinan terus protes, Miao Miao memberikan serangan yang membuat Kinan terpental. Ia meminta Kinan untuk tidak nakal lagi. Anggap saja ini adalah hukuman ringan darinya. Kinan menggunakan penglihatannya yang seketika aja membuatnya terkejut. Pasalnya Miao Miao lebih muda darinya tapi kemampuan yang dia miliki sudah jauh melampaui dirinya. Namun di sana juga kembali Miao Miao segera melakukan penyerangan kepada Kinan. Untung aja roh kuno berhasil melindunginya. Berkat semangat bela dirinya itu jugalah Miao Miao tidak bisa berbuat terlalu banyak kepadanya. Kinan mencoba untuk memanfaatkan hal tersebut tapi bagi Miao Miao ini sama sekali belum cukup untuk menantikan dirinya andai saja Kinan tidak sembarangan meneteskan darah kepadanya. Maka ia sudah lama pergi meninggalkannya. Namun apa boleh buat, ada kontrak di antara mereka berdua, jadi dia harus memberikan belas kasihan kepadanya. Kinan sungguh terkejut karena dalam perjanjian darah maka sama saja mereka ini terikat seumur hidup. Miao Miao menenangkan Kinan karena yang paling jauh kontrak ini hanya akan menghubungkan mereka saja. Jika Kinan terluka maka tentu aja dia juga akan terluka. Sebagai pelayannya, Miao Miao tidak akan membuat Kinan menderita selama dia itu bisa berjanji untuk memenuhi 3 persyaratannya. Maka Miao Miao akan memberikannya 20 cairan roh kuno. Kinan begitu bersemangat mendengar tawarannya, ia pun menanyakan syarat apa yang dia ajukan. Pertama, dia ingin Kinan mempersembahkan pil kepadanya sampai dia bisa memulihkan semua tingkat kultivasinya. Tentu Miao Miao juga akan memberikan hal yang sama sebagai ganti rugi pil yang Kinan berikan kepadanya. Yang kedua, sebagai pelayannya Kinan harus memprioritaskan tugas yang sudah ia berikan. Ketiga, Kinan harus merahasiakan identitasnya dari siapapun dan tidak boleh mengungkapkannya. Selama Kinan bisa memenuhi 3 persyaratannya itu, maka Miao Miao akan memberikan cairan spiritualnya. Menganggap ini terlalu mudah, jadi Miao Miao memintanya untuk membawa beberapa anggur kualitas terbaik setiap bulannya. Miao Miao pun memberikan hal yang sudah dirinya janjikan. Kinan pun menyimpan cairan ini ke dalam sebuah botol. Dan sebagai tuan yang baik, Miao Miao berjanji akan melindunginya. Kinan ingat kalau Miao Miao mengatakan kalau tingkat kultivasinya masihlah belum pulih. Kinan pun tidak bisa membayangkan betapa kuatnya dia. Jadi akan sangat menguntungkan guys jika ada gadis ini di sampingnya Kinan. Miao Miao sudah kelaparan jadi dia meminta Kinan untuk memberikannya 10.000 sampai 20.000 pil Martial King untuk bisa memuaskan dirinya. Sontak itu membuat Kinan terkejut karena bagaimana bisa ia memiliki begitu banyak pil karena Kinan sudah melanggar janjinya jadi Miao Miao akan menghukumnya. Setelah memberikan hukuman kepadanya, Kinan pun membawa Miao Miao ke sebuah tempat yang mana Kinan berencana untuk meminjam beberapa pil kepada Tuan San. Jadi dia meminta Miao Miao untuk tetap di sini aja. Tapi dia tidak mau karena curiga kalau nanti Kinan malah melanggar janjinya jadi ia akan selalu memperhatikannya. Pintu pun terbuka untuk menyambut kedatangan mereka karena Tuan San sudah tahu dirinya akan kemari. Kinan pun bertemu dengannya dan dia pun berterima kasih banyak atas bantuan yang sebelumnya Tuan San berikan dan sebagai tanda terima kasihnya.
Kinan pun membawa khusus botol madu berkualitas. Tujuan Kinan kemari tidak hanya itu saja, namun ada beberapa hal yang ingin dirinya minta. Tetua San sudah menduga kalau Kinan sebenarnya tujuan kedatangannya tentu saja ada hal yang lain, karena tidak mungkin ia menemui orang tua seperti dirinya. Kinan memberitahu kalau temannya ini sedang membutuhkan beberapa pil, jadi Kinan berharap Tetua San bisa meminjaminya. Tetua San sadar betul kalau gadis ini bukanlah orang sembarangan, jadi ia pun mencoba untuk mengajaknya bergabung. Apa yang dia katakan membuat Miao Miao marah karena bagaimanapun dia adalah seorang tuan putri. Tetua San sekali lagi terpukau karena gadis muda ini telah berada di ranah martial Ancestor, ia pun memberikan hormat kepadanya. Tetua San juga menawarkan 10.000 pil martial king kepada dirinya secara percuma. Namun Miao Miao harus bersedia dulu menjadi tetua kehormatan di sekte mereka. Ia bahkan berjanji akan memberikannya 10.000 pil setiap bulannya. Tawaran ini memang sangatlah menarik, jadi Miao Miao menanyakan dulu apa yang harus dirinya lakukan. Tetua San hanya perlu Miao Miao berjanji untuk melakukan satu hal saja kepadanya, tapi ini masih belum bisa untuk dirinya bicarakan. Miao Miao langsung aja menarik jenggot dari Tetua San. Ia memberikan peringatan kepadanya untuk tidak mengajukan persyaratan yang berlebihan. Tetua San berjanji kalau permintaannya tidak akan melewati etika manusia, jadi nantinya Miao Miao merasa keberatan, ia bisa membawa surat ini. Ia juga langsung menyuruhnya untuk pergi ke aula hukuman untuk mendapatkan pesanannya. Miao Miao pun sepakat dengan perjanjian yang dia ajukan, ia bergegas pergi untuk mengambil pesanannya. Tidak lupa ia juga meninggalkan sebuah kertas agar Kinan bisa menghubungi dirinya. Di sini Kinan yakin betul kalau Ketua San sudah mengetahui kedatangan mereka kemari, bahkan ia sudah menyiapkan sebuah surat. Tetua San tidak membicarakan hal itu dulu, ia pun mengambil token naga yang sudah hancur. Kinan meminta maaf karena tidak bisa melindungi token ini. Di saat itu ia yakin kalau Kinan ingin bertanya tentang seni bela diri Takio. Walaupun teknik ini dapat membawanya meningkatkan kekuatan dengan super cepat, tapi ini bukanlah jalan yang mudah untuk ditempuh olehnya. Kinan paham, jadi dia memohon agar Tetua San bisa memberikan bimbingan kepadanya. Seni bela diri Takio merupakan teknik yang dapat dengan cepat mengumpulkan energi sejati di dalam tubuh, tapi kekuatannya akan selalu berada pada setengah langkah bawaan. Sampai energi sebenarnya sudah cukup menerobos ke ranah martial king. Tubuh Kinan akan merendam semua itu demi bisa menghindari petaka petir. Hanya saja kesulitan yang ada di depannya pasti akan menjadi lebih mengerikan. Setelah mengatakan semua itu, Tetua San akan memberikan kembali token naga kepada Kinan dan meminta untuk tidak merusak hal ini lagi. Singkat cerita, Kinan tengah berada di Menara Gongpa, sesaat kemudian ia mulai masuk ke dalam sana. Terlihat kalau ada seorang penjaga yang memberikan larangan kepada siapapun untuk datang kemari karena ini adalah lantai 8 Aula Gongpa. Jadi untuk kemari mereka harus mendapatkan izin dulu. Hanya saja dia terkejut ketika melihat kehadiran dari Kinan yang sepertinya ia sudah tahu kalau Kinan bukanlah orang sembarangan. Jadi penjaga ini pun langsung mempersilahkannya untuk masuk ke dalam. Kinan meminta untuk tidak membiarkan siapapun masuk kemari. Penjaga itu paham, jadi setelah pintu ini tertutup, ia pun mengumumkan kalau lantai 8 Menara Gongpa sedang ditutup sementara waktu. Jadi para murid tidak diizinkan untuk masuk ke dalam. Di dalam menara, Kinan tengah melakukan pencarian kepada sebuah buku, entah teknik ataupun informasi apa yang sedang dia cari, karena sudah cukup lama Kinan berada di lantai 8 tapi tidak kunjung menemukan apapun. Keesokan paginya, para murid mulai bergosip mengenai gosip Panatua Tong dari halaman depan yang baru aja kembali ke sekte, tapi dia itu malah tiba-tiba dirampok oleh seorang gadis kecil. Cerita tidak berhenti sampai di sini aja, karena baru pagi ini gedung Madu Dangpang juga telah dirampok, mungkin pelakunya juga adalah seorang gadis kecil. Para murid pun mulai menjadi penasaran sebenarnya siapa gadis kecil itu karena tidak ada satupun Panatua yang bisa mengalahkannya. Tetua San hanya geleng-geleng kepala saja karena dia tahu pelakunya pasti tiada lain dan tiada bukan adalah si Miao Miao. Sin kembali lagi kepada Kinan yang mana dia telah membaca begitu banyak teknik dan yang terakhir dirinya baca adalah buku ilmu pedang. Kinan harus memperluas pengetahuannya tentang beberapa teknik karena waktunya hanya tinggal 2 hari saja.
Tidak membuang waktu, Qinan pun mengeluarkan 7 pedangnya. Dia tahu walaupun mereka hanyalah energi spiritual, namun jika sampai terbangun, maka pedang-pedang ini tidak akan lebih lemah dari energi yang dirinya gunakan. Qinan pun menggunakan darahnya pada 7 pedang. Seketika aja pedang ini pun berhenti berputar dan mengeluarkan semacam energi. Secara tiba-tiba juga mereka melakukan penyerangan kepada Qinan. Qinan tidak takut dan akan memberikan perlawanan kepada mereka, namun yang menjadi masalahnya, ke-7 pedang ini mulai menyerang dirinya. Xin berpindah ke tempat Xiao Qianshu. Saat ini dirinya tengah berada di dalam hutan dan harus berhadapan dengan ular yang begitu besar. Walaupun begitu, Qianshu terlihat tidak takut. Ia bahkan mulai menggunakan tekniknya untuk menahan pergerakan dari si ular. Hanya dalam 1 kali serangan aja si ular besar ini pun sudah berhasil dirinya kalahkan. Namun sesaat kemudian ada sebuah serangan yang menghampirinya. Untung saja Qianshu bisa menghindari tombak barusan. Semua ini berasal dari gadis bernama Li Kun yang merupakan senior dari Qianshu. Dia bertanya-tanya mengapa sejak tadi Li Kun terus mengikuti dirinya. Ternyata tujuan dia datang kemari adalah permintaan dari Ouyang untuk memberitahu kalau dia telah mengundang Qianshu ke pesta makan malam. Jadi dia sudah berjanji kepada Ouyang untuk mengatakan hal tersebut. Li Kun berharap Qianshu bisa memberikan jawaban yang bisa menyenangkan hatinya. Sayang sekali itu tidak akan terjadi karena Qianshu tidak mau menghadiri undangan tersebut sebab Ouyang Jun merupakan orang yang begitu hina. Selain itu, ia penasaran mengapa Li Kun mau menuruti perkataan Ouyang Jun, padahal ia adalah seorang senior yang memiliki reputasi yang baik. Meskipun begitu, ia berharap Qianshu bisa memenuhi undangan dari Ouyang Jun agar dia ini tidak malu di hadapannya. Sekali lagi, Qianshu menolak karena ia sama sekali tidak mau berhubungan dengan pria seperti dia. Selain itu, dia tidak ingin membicarakan masalah ini lagi. Setelah mendapatkan jawaban yang tidak dia inginkan, maka Li Kun pun akan memberikan paksaan kepada Qianshu. Serangan pun mulai dirinya lancarkan, akan tetapi semua ini masihlah mampu untuk dihindari oleh Qianshu. Hanya saja Li Kun tidak ada niatan untuk berhenti, ia terus aja melakukan penyerangan agar bisa membawanya secara paksa. Mau tidak mau, Qianshu akan meladeninya, tapi perlu diingat kalau sebelumnya Qianshu telah bertarung dengan ular besar. Alhasil 1 serangan Li Kun berhasil mengenai dirinya dan membuat Qianshu terpental. Selain itu dirinya juga akan mengambil inti dari ular besar ini, akan dia simpan untuk sementara waktu. Qianshu yang telah terluka akan memberikan inti monster kepada dia selama Li Kun pergi meninggalkannya. Hanya saja dalam sebuah misi seharusnya Qianshu sadar betul kalau inti monster ini harus dia bawa sendiri ke sekte, apalagi Li Kun tidak ada niatan untuk pergi begitu aja selama Qianshu tidak mengubah jawabannya. Jadi selama itu jugalah ia akan terus mengikutinya. Qianshu secara tiba-tiba melakukan sesuatu yang mana ini dia lakukan untuk pergi dari hadapan Li Kun. Xin berpindah kepada Qinan yang mana saat ini dirinya sedang berhadapan dengan ke-7 pedangnya sendiri. Setelah perjuangan yang agak melelahkan, pada akhirnya Qinan berhasil memurnikan ke-7 pedangnya. Ia pun bergegas keluar dari menara Gongpa dan tidak lupa ia juga menggunakan pedang-pedangnya sebagai sebuah pijakan. Dengan begini, maka mulai sekarang ke-7 pedang Qinan akan menjadi senjata utamanya dalam pertarungan nanti. Jika memiliki kesempatan, Qinan berjanji akan memulihkan kekuatan dari 7 pedangnya. Di sana, Qinan mengeluarkan kertas yang sebelumnya ditinggalkan oleh Miao Miao. Sepertinya dia itu memberikan pesan kepada Miao Miao kalau dirinya akan pergi ke Papiliun Wu Yuan. Dan setelah itu cerita pun bersambung. Baiklah, mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk mengawal donghua ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.